Eh, Pembahasan soal yang pertama, yaitu tentukan integral dari I sama dengan integral Y sama dengan 0 sampai 2, integral X sama dengan Y per 2 sampai dengan 1, dari X tambah Y dx dy. Kemudian cara penyelesaiannya, yaitu I sama dengan Y sama dengan 0 sampai 2, integral X sama dengan Y per 2 sampai dengan 1 dari X tambah Y dx dy. Nah, pertamanya kita integralkan dia dulu terhadap X. Maka kini hanya tinggal Y sama dengan 0 sampai dengan 2 dari 1/2 X kuadrat ditambah XY, batasnya yaitu Y per 2 sampai dengan 1 dy. Kemudian kita masukkan batasnya. Maka kini hanya tinggal integral Y sama dengan 0 sampai 2 dari 1/2 tambah Y dikurang 1/2 Y per 2 dikuadratkan ditambah Y per 2 dikali Y dy. Kemudian integral Y sama dengan 0 sampai dengan 2 dari 1/2 ditambah Y dikurang 1/2 Y kuadrat per 4 ditambah Y kuadrat per 2 dy. Maka integral Y sama dengan 0 sampai dengan 2 dari 1/2 ditambah Y dikurang Y kuadrat per 8 ditambah Y kuadrat per 2. Kemudian kita samakan penyebut dari yang sebelah kanannya ini. Maka integral Y sama dengan 0 sampai dengan 2 dari 1/2 ditambah Y dikurang Y kuadrat ditambah 4Y kuadrat per 8 dy. Lalu integral Y sama dengan 0 sampai 2 dari 1/2 ditambah Y dikurang 5 Y kuadrat per 8 dy. Lalu kita integralkan dia terhadap Y juga, maka 1/2 Y ditambah Y kuadrat per 2 dikurang 1/3 5 Y kuadrat per 8, batasnya yaitu Y sama dengan 0 sampai dengan 2. Kemudian 1/2, kemudian kita masukkan batas-batasnya. Maka 1/2 dikali 2 ditambah 2 kuadrat per 2 dikurang 1/3 5 dikali 2 pangkat 3 per 8. Maka 2 dikurang 5/3, lalu kita samakan penyebutnya, berarti 6 kurang 5/3. Maka hasilnya adalah 1/3. Untuk soal nomor 1, apakah ada pertanyaan? Kak, izin bertanya, Kak. Iya. X-nya kenapa bisa hilang ya, Kak? Dari awal tuh X-nya udah hilang, Kak.
Kenapa kok hilang, Kak? X yang mana ada? Kan yang disoalkan X kuadrat ditambah XY gitu, Kak. Ada integral X sama dengan Y per 2. Satu itu X-nya hilang, Kak. Oh, kita masukkan batasnya ada. Berarti kan yang ini tuh batas dari X kan berarti 1/2 ditambah dengan Y. Kita masukkan batasnya. Iya, ya, Kak. Oh iya, ya. Masukin Y per 2, 1. Ini kan 1, berarti 1/2 dikali 1 kuadrat ditambah 1 dikali Y. Maka 1/2 ditambah Y. Kalau yang ini tuh batasnya Y per 2. Berarti kita masukkan X dikali Y per 2. Kali Y. 1 kurang setengah tambah X per 2 Y per 2. Udah, Kak. Udah paham, Kak? Oh, baik deh. Apakah ada lagi pertanyaan? Mungkin dilanjutkan aja, Kak. Udah paham katanya di chat. Baik, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2. Soalnya yaitu jika gaya V sama dengan I ditambah 3J dikurang K bekerja pada titik 2,1,1, tentukan torsi dari gaya V yang bekerja pada garis R sama dengan 3I ditambah 2K ditambah 2I dikurang 2J ditambah 3K kali T. Nah, pada soal ini dapat kita ketahui yaitu garisnya berada pada titik 2,1,1. Garis ini kita misalkan dia dengan R dan bekerja pada garis R sama dengan 3I ditambah 2K ditambah 2I dikurang 2J ditambah 3K dikali T. Dan maka R0 ini datangnya dari R sama dengan 3I tambah 2K. Di sini J-nya tidak ada kan, berarti J-nya kita maka J-nya itu adalah 0. Berarti 3 ditambah 0 di 3,0,2 itu nilai R0-nya. Maka arah R-nya yaitu R dikurang R0. R itu adalah garisnya, berarti 2,1,1 dikurang 3,0,2. Maka kita kurangkan dia, berarti hasilnya adalah -1,1,-1. Kemudian rumus yang pertama kita gunakan yaitu arah R dikali dengan vektor F. F-nya itu adalah gaya. Berarti nilai dari R itu adalah -1, 1, dan -1K. Dan gayanya itu adalah 1, 3, 1I. Gayanya itu sama dengan V ini ya. Berarti 1, 3, dan -1. Maka
kita kalikan dia, berarti kalau untuk mencari I itu kita tutup saja nilai dari I itu, berarti yang terlihat hanya J dan K. Lalu kita kalikan dia, kali silang. Berarti 1 dikali min 1 dikurang 3 dikali min 1, berarti min 3, berarti min jadi plus, berarti min 1 ditambah 3. Kemudian yang J-nya berarti min 1 dikali min 1 dikurang 1 dikali min 1, berarti 1 ditambah 1. Dan untuk K-nya yaitu min 1 dikali 3, min 3 dikurang 1 dikali 1, min 1. Maka diperoleh hasilnya yaitu 2I dikurang 2J dikurang 4K. Nah, untuk mencari torsinya yaitu rumusnya N dikali R dikali F. Nah, untuk mencari N-nya sendiri yaitu N dibagi dengan besar dari nilai N itu. Maka nilai N itu dapat kita ketahui tadi, yaitu 2I dikurang 2J ditambah 3K. Maka besar dari nilai N itu adalah akar 2 kuadrat ditambah min 2 dikuadratkan ditambah 3 kuadrat. Dan diperoleh hasilnya yaitu akar 17. Lanjut ke bawah, Kak Lydia. Maka nilai N-nya tadi itu adalah 2I dikurang 2J tambah 3K per besar dari N itu adalah akar 17 dikali dengan F dikali dengan arah R kali F tadi. Arah R kali F tadi hasilnya 2I dikurang 2J dikurang 4K. Maka sama-sama kita kalikan I dengan I, J dengan J, dan K dengan K. Maka 2I dikali 2I hasilnya adalah 4. Karena I dikali I itu hasilnya adalah 1. Maka I dikali I ini berarti 1. Maka tidak ada pengaruhnya lagi kan. Berarti 2I dikali 2I sama dengan 4. Dikurang 2J dikali min 2J berarti positif 4. 3K dikali min 4K berarti min 12. Maka 4 ditambah 4 dikurang 12 akar 17. Maka 8 dikurang 12 per akar 17. Dan hasilnya adalah min 4 per akar 17. Untuk jawaban nomor 2 ini, apakah ada pertanyaan? Lanjut aja, Kak. Baiklah, berarti yang tadi itu paham ya. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3. Ini yang membuatnya sebenarnya rekan kakak, tapi dia terkendala jaringan. Maka kakak akan mencoba menjelaskannya. Soalnya yaitu 1 dikurang X kuadrat
dikali Y sama dengan XY ditambah 2X akar dari 1 dikurang X kuadrat. Maka untuk menjawab ini, yaitu persamaan dari Y aksen ditambah rho Y sama dengan 0. Sama dengan 0. Maka Y aksen ditambah X per X kuadrat dikurang 1 dari Y dikali Y sama dengan 2X per akar akar 1 dikurang X kuadrat. Maka I sama dengan integral dari X per X kuadrat dikurang 1 dx. Maka ln X kuadrat dikurang 1 per 2. Maka nilai E pangkat 1 sama dengan E pangkat ln X kuadrat dikali X kuadrat dikurang 1 dikali K, maka hasilnya akar X kuadrat dikurang 1. Y pangkat 5 sama dengan integral dari 2X per akar 1 dikurang X kuadrat dikali X kuadrat dikurang 1 dx. Maka hasilnya yaitu X kuadrat ditambah C. Y sama dengan X kuadrat ditambah C akar dari per akar dari X kuadrat dikurang 1. Y sama dengan X kuadrat dikali akar X kuadrat dikurang 1 per akar X kuadrat dikurang 1 dikuadratkan ditambah dengan C per akar X kuadrat dikurang 1. Maka nilai Y itu Y sama dengan X kuadrat akar X kuadrat dikurang 1 per akar X kuadrat dikurang 1 dikali akar X kuadrat dikurang 1. Karena dia tadi kuadrat, maka kita keluarkan dia supaya dapat dicoret dengan yang di atasnya. Maka kita coret X kuadrat dikurang 1-nya, kemudian ditambah dengan C per akar X kuadrat dikurang 1. Maka kini hanya tinggal X kuadrat ditambah akar X kuadrat dikurang 1. C ini adalah konstanta, bisa kita hilangkan dia. Maka hasilnya yaitu Y ditambah X kuadrat ditambah C per akar X kuadrat dikurang 1. Untuk soal nomor 3 ini, apakah ada pertanyaan? Izin bertanya, Kak. Ya. Ada di bagian atas itu kan persamaan umumnya kan Y absen ditambah rho Y sama dengan Q. Nah, dari soal jadi persamaan itu saya masih bingung, Kak. Bagaimana kalau bisa berubah gitu, Kak? Kan awalnya kan 2X akar 1 dikurang X kuadrat. Terus jadi 2X per akar 1 dikurang X kuadrat. Itu bagaimana bisa pindah ke bawah gitu, Kak? Padahal kan hubungannya perkalian awalnya, Kak.
sebenarnya ini teman kakak yang buat, jadi kakak juga masih kurang paham gitu deh dengan mungkin nanti bisa kakak tanyakan ke dia. Adik bisa chat kakak ya, atau Kak Dininya. Kak Dini itu sebenarnya hebat Fismat, hebat Fismat 1 ini, tapi dia nggak bisa hadir gitu deh. Kakak juga kurang paham dari mana datang Y aksen ditambah ro Y sama dengan Q-nya. Iya, Kak. Terima kasih ya, Kak. Ya deh, sama-sama. Kakak Dininya aja ya. Baik, Kak. Untuk soal selanjutnya, Kak, atau ada yang mau ditanyakan lagi mengenai soal yang tadi? Dili saja pertanyaannya ke Kak Elsa, nanti biar ditanyain sama Kak Dini, karena yang mengerjakan Kak Dini. Kalau masih ada pertanyaan. Kalau saya tadi, Kak, pas dia berubah menjadi persamaan umum, terus pas udah dibuat apa Kak, Y dikali E pangkat I sama dengan integral 2X per akar 1 dikurang X kuadrat dikali X kuadrat dikurang 1. Nah, itu masih bingung juga, Kak. Kenapa bisa jadi X kuadrat tambah C gitu, Kak? Bentar-bentar. Yang pertama tadi yang mana pertanyaannya? Dari soal menjadi bentuk persamaan Y absen ditambah rho Y sama dengan Q, berubah jadi persamaan umum gitu, Kak. Ya, terus? Terus yang kedua itu pas Y kali E pangkat I itu, Kak. Proses dia berubah jadi X kuadrat tambah C. Oh, itu integral aja tuh, Dek. Itu aturan matematika aja tuh. Yang di bawah tuh. Gimana ya jelasinnya? Itu ada aturan apa namanya ya? Kayak apa yang namanya pangkat tuh? Epsilon. Apa yang ada misalnya kalau dia integral nanti dia dari pangkat, nanti kalau diturunkan jadinya X kuadrat tambah C itu deh. Tapi untuk lebih jelasnya bolehlah nanti ditanyain lagi sama Kak Dini. Berarti yang persamaan umum awal, terus yang pangkat tadi. Iya, Kak, yang integral itu, Kak. Nah, gimana dapatnya X kuadrat tambah C berarti? Iya, Kak. Oke. Ada lagi? Mungkin boleh ke bawah, Lydia. Baiklah, sepertinya Kak Dini mau masuk Zoom katanya, tadi baru kabarin kakak, baru dapat sinyal. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin bisa ditanyakan ke Kak Dini. Kak Dini bentar lagi masuk. Jadi yang jelasin soal selanjutnya Kak Dini, Kak Jum. Boleh, tapi apakah Kak Dini udah masuk? Sudah, Kak Jum. Sudah. Din, dengar suara?
Mungkin Kak Dini lagi hilang jaringan juga. Dini bisa dengar suara Jundin? Mungkin lagi terkendala jaringan lagi, Nak. Atau lanjut aja dulu. Elsa mau bahas soal yang mana lagi, Sa? Yang terakhir, Pak Job. Boleh. Yang terakhir aja apa? Kali dia. Nanti baru Kak Dini yang bahas. Yang ini, Kak? Iya, Pak Job. Kepada Kak Elsa disilakan. Baiklah, di sini kakak akan menjelaskan soal yang nomor 7. Hitunglah integral garis C dari X kuadrat dikurang XY pangkat 3 dx ditambah Y kuadrat dikurang 2XY dy, di mana C adalah suatu bujur sangkar dengan titik sudut 0,0, 0,2, 2,2, dan 2,0. Maka penyelesaiannya gambar pertama-tama kita gambar dulu daerahnya. Ke bawah Kak Lydia. Kita gambar dulu 0,2. Titik yang pertama adalah 0,0, 0,2, 2,2, dan 2,0. Maka berdasarkan teorema Green, integral garis C M dx ditambah N dy sama dengan integral lipat R dari do N per do X dikurang do M per do Y dx, dy dx. Maka integral lipat R dari do N per do X dikurang do M do Y dx dy, kita masukkan angkanya. Maka integral lipat R do dari nilai N itu Y kuadrat dikurang 2XY per do X dikurang do dikali X kuadrat dikurang 3XY kuadrat per do Y dy dx. Kemudian sama dengan integral kita masukkan batas-batasnya lagi ya, berarti integral X sama dengan 0 sampai dengan 2 dan integral Y sama dengan 0 sampai dengan 2 dari min 2Y ditambah 3XY kuadrat dy dx. Maka integral X sama dengan 0 sampai dengan 2. Pertama-tama kita integralkan dia dulu terhadap dy ya. Maka X sama dengan 0 sampai dengan 2 dari min Y kuadrat ditambah XY pangkat 3 batasnya yaitu 0 sampai dengan 2 dx. Maka X sama dengan 0 sampai 2 dari min 2 dikali 2 ditambah X dikali 2 pangkat 3 dikurang 0 min 0. Ini hasilnya adalah 0 dx. Maka integral X sama dengan 0 sampai dengan 2 dari 4 tambah 8X dx. Kemudian kita integralkan juga dia terhadap X. Maka 4X ditambah 4X kuadrat dan batasnya itu 0 sampai dengan 2. Berarti 4 dikali 2 ditambah 4 dikali 2 kuadrat dikurang dengan 0. Maka 8 ditambah 16 sama dengan 24. Jadi
integral garis C dari X kuadrat dikurang X pangkat 3 dx ditambah Y kuadrat dikurang 2X Y dy itu hasilnya adalah 24. Baiklah, untuk soal nomor 7 ini, apakah ada pertanyaan dari adik-adik? Izin bertanya, Kak. Ya, Integral lipat tuh maksudnya apa ya, Kak? ini sudah ketentuan gitu, Dek. Jadi rumusnya itu integral lipat dari R M do N per do X dikurang do M per do Y dy dx. Jadi ini tuh udah ketentuan gitu. Oh, Nanti gitu kita ya, Kak? masukkan, ya nanti kita masukkan nilai-nilai dari itunya, dari integralnya itu dari titik-titik yang udah kita ketahui di soal. Harus selalu yang di dalam ya, Kak? Gimana, Dek? Kan di soalnya yang duluan diapain kan yang Y-nya baru yang X-nya, Kak. Berarti harus selalu yang Y-nya, Kak. Atau boleh kebalik? Ini kayaknya boleh lah, Dek. Tapi di rumusnya itu dx itu berarti harus kita balikkan dia, karena rumusnya itu do n per do x dikurang do m per do y dy dx. Ini udah ketentuan gitu. Berarti kita balikkan juga yang di soalnya. Kan di soalnya dx dulu baru dy kan. Iya, Kak. Itu. Berarti ada emang ketentuannya, Kak. Iya, ada. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Terima kasih Kak Elsa. Sedikit tambahan, integral lipat tuh maksudnya dia tuh nggak satu integral gitu. Ada misalnya ada 2, ada 3. Jadi nggak satu integral, itu makanya ada integral lipat lingkaran. Nah, di soal yang tadi tuh itu teorema Green yang kita gunakan. Teorema itu kan ada teorema Gauss, teorema Green, terus apa lagi satu? Tak lupa satu lagi. Nah, yang ini yang kita gunakan adalah teorema Green. Nah, biasanya kalau soal-soal kayak gini menggunakan teorema Green. Yang belajar FISMAT-nya sama Pak Mam, ada contoh kayak gini, dia menggunakan teorema Green. Nah, untuk pengerjaannya, yang paling penting itu adalah kita tahu rumus pokoknya, rumus umumnya, terus gambarnya. Nah, nanti bisalah mengerjakan itu. Nah, soal-soal yang dibalik-balik tadi itu memang ketentuannya kayak gitu. Kalau dibalik, dia nggak sesuai dengan rumus. Berarti kita menyalahkan teori gitu. Menyalahkan teorema Green-nya. Mungkin itu tambahannya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Izin bertanya, Kak. Ya, silahkan. Gini masih belum ngerti yang pas dia kan udah dimasukkan ke dalam rumus persamaan teoremanya, Kak. Terus pas kan itu kan do y kuadrat dikurang 2xy per do x dikurang do x kuadrat dikurang 3xy kuadrat per do y. Nah, itu jadi min 2x tambah 3xy kuadrat itu bagaimana ya, Kak? Mungkin dijawab dulu sama centernya dulu. Silahkan Kak Elsa. Baik, Kak Jum. Jadi itu kita turunkan gitu. Berarti y kuadrat dikurang 2xy do y berarti turunannya terhadap do x berarti y kuadrat ini kan tidak ada x-nya, dan yang ini 2xy berarti ada x-nya kan, berarti kita turunkan dia terhadap x gitu.
maka dua turunan dari min 2xy itu adalah min 2y. Kemudian yang ini do dari x kuadrat dikurang 3xy kuadrat dan turunannya terhadap do y. Berarti Kak Elsa,